Assalamualaikum, selamat berjumpa kembali di Mayang Channel di liputan Q&A bersama Bunda Mayang Sari dan saya di edisi ke-8. Menjawab seputar kiriman WA, DM atau yang masuk melalui komen YouTube dari pertanyaan Anda, Bunda menjawab. Baiklah, untuk pertama kali ini Bunda ada statement dari Mojang Nusantara. Pernyataan seperti ini Bunda. Ada awal, ada akhir. Terlepas ibu pelurusan atau sekedar modus, kami tidak pernah tahu. Yang pasti, yang ingin kami tahu sampai kapan ibu memutuskan akan ada langkah pasti dari penyelesaian amanah ini. Mungkin di belakang ibu, orang-orang yang ikut ibu tidak akan berani bertanya karena sudah terlalu berharap besar akan rencana ibu. Akan uang yang cair nanti. Cuman mau bilang umur gak ada yang tahu. Besok ada apapun kita tidak tahu. Mumpung masih ada kesempatan bergerak, bergeraklah sedikit lebih cepat. Dan ambil keputusan, semoga ibu sehat dan sukses. Amin. Saya yang pernah hancur karena amanah. Salam dari Tasik Ibu. Mohon pernyataannya Bunda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas saran-sarannya. Terima kasih juga atas masukannya. Dan sangat berterima kasih kepada saudaraku yang mana telah memberikan satu wejangan dan itu sangat mensupport kami. Mohon doa agar perjalanan daripada lembaga yang kita buat untuk menyelesaikan urusan yang ada pada keluarga kami. Pada intinya, anggota daripada Mayang Foundation semuanya keluarga. Jadi kami memang tidak banyak kami merekrut orang yang ada di sini kerabat dekat dengan keluarga semua. Jadi selama ini kami tidak ada cerita pengikut, tidak. Kami tidak punya itu, Ibu. Yang ada kami dari masing-masing keluarga ini menyatu untuk berbuat sesuatu, mengenang benar kata saudaraku bahwa umur itu kita tidak tahu. Sekarang, nanti, atau besok kita juga tidak tahu. Karena itu sudah rahasia ilahi. Cuman ada benarnya apa yang dikatakan oleh saudaraku. Bahwa kita tidak tahu kelak ada apa-apa dengan kita semua keluarga ketika urusan ini belum terselesaikan. Kami membuat pelurusan ini supaya tidak ada tumpang tindih setelah kami nanti melakukan program untuk urusan ini. Karena dari banyaknya korban material dan segala macam termasuk waktu adalah benar. Maka dari itu kami secepatnya merapatkan barisan untuk menggalang kekuatan dari keluarga kami semua. Jadi kami sudah memulai, Ibu, sudah membuat program yang akan kita jalankan, berupaya menuntaskan apa yang ada di keluarga kami. Karena saya rasa ini banyak, Ibu. Mungkin di keluarga kami itu hanya sebagian kecil. Ibu sudah mengikuti mungkin dari tahun ke tahun, dari waktu ke waktu, hasilnya nol. Hanya menghasilkan cerita dengan cerita, disambung lagi cerita. Selalu ada hal baru ceritanya di akhir penyelesaian yang dijanjikan. Untuk menyikapi
saudara-saudaraku yang sudah masuk ke lini ini dan kemudian tidak berhasil seperti apa yang diinginkan, maka kami pelurusan, kami memberitahukan atas apa yang akan kami lakukan urusan keluarga besar kami dengan membuat wadah. Selanjutnya Bunda, ini cukup panjang. Saya membacanya dari Sunda Nuswantara Pajajar. Sejak tahun 2010 semua dokumen sudah diputihkan. Trisuri Internasional mencari terus siapa penyelesai harta titipan ini. Akhirnya tanggal 22 Februari 2022 tim Soekarno dan Trisuri sudah menemukan penyelesaian ini. Dan urusan penyelesaian ini dapat dilakukan dengan caraku. Artinya pakem yang kekeh dipegang keluarga Inu sudah tidak berlaku. Tidak perlu infak di awal karena dalam harta yang diamanahkan ke keluarga ibu telah ada ketentuannya dan protapnya yang digariskan oleh Soekarno dan Trisuri Internasional yang sudah ada di Bandung. Jika ibu masih tetap bersikukuh memegang pakem itu, sampai kapanpun harta titipan itu tidak dapat dicairkan, bahkan akan menjadi petaka kepada ibu dan keluarga jika melewati deadline-nya pada bulan Juli 2022. Semoga memberikan informasi dan inspirasi. Mohon pernyataannya, Bunda. Jadi kalau menurut kepahaman keluarga kami, yang Anda beritahukan kepada kami itu sudah dari tahun 2001, bukan tahun 2010. Karena di tahun 2010 itu keluarga saya menerima surat perintah kedua. Memang tidak pernah itu terjadi sesuai dengan keinginan beliau. Sehingga berbagai cara dirubah-rubah yang intinya untuk membuka satu titik awal. Itu pun dari tahun 2010 sampai saat ini belum teratasi. Saya pribadi, saya keluarga dari Bandung, saya orang Bandung. Hanya saya harus mondar-mandir karena urusan lembaga, saya harus ke tengah, saya harus ke timur. Aslinya kita orang Bandung. Ya. Cuman saya tidak mengerti dengan konsep atau cara di tempat lain yang dipegang oleh saudara-saudaraku tentunya. Itu saya tidak paham. Kalau cerita yang seperti Anda paparkan, saya paham. Sangat ngerti. Tapi satu hal, kalau ditanyakan, keluarga kami ini, walaupun tidak bisa menyebut berapa kali dan kapan, itu sudah bisa dirasakan oleh masyarakat tentang aset ini. Dan ini bukan kewenangan saya untuk berbicara. Dipakai apa, untuk apa, kapan, dan berbentuk apa. Itu bukan kewenangan saya. Karena itu sudah menjadikan aturan di mana negara ini punya sistem. Tapi walaupun sudah sering kali kita melepas aset, yang diharapkan itu tidak tercapai, saudaraku. Masih tidak tuntas urusan di orang tua. Sering. Tapi untuk 10 tahun terakhir ini, kami memang dilarang keluarga saya. Apa yang Anda bicarakan itu sudah. Semuanya sudah standar di Indonesia, tapi tetap juga moneter tidak terbuka. Artinya sistem yang ada di keluarga kami, yang menurut apa yang diperintahkan oleh beliau, tidak pernah terjadi. Jadi kalau urusan, mungkin bisa saya bicarakan berkali-kali. Tapi sayangnya saya tidak ada kewenangan untuk bicara ini. Tapi
hasil daripada perjalanan aset yang ada di keluarga kami sudah dinikmati. Hanya saja dengan berjalannya dan selesainya bisa bermanfaat yang bisa dirasakan saat ini tidak sesuai dengan apa yang diinginkan oleh beliau, seperti apa dan bagaimana tidak terjadi. Jadi dalam perjalanannya itu hanya sebelah yang berjalan. Sebelah yang sini tidak bisa, tetap tidak mendapatkan cara, alat, atau kesempatan untuk menyelesaikan yang lainnya. Sudah sering dilakukan. Kalau bicara Bandung, kami orang Bandung. Kami di Bandung. Makanya dalam konten ini pelurusan sering disenggol, sering disebut Banda Indung yang posisinya di Bandung. Seperti itu. Adapun saran dan masukan dari saudaraku sedikit pun memang tidak salah. Seperti itu keinginannya, keinginan saudaraku, keinginan saya juga termasuk. Mungkin keinginan semua seperti itu. Kalau ini sudah, kenapa tidak sumbernya satu kok dari beliau? Sampai kita ini melakukan ini supaya bisa berbuat ketika tidak dapat dari luaran sesuai keinginan beliau. Kami berharap bisa, walaupun tidak bongkar secara besar, tapi bisa membuka selubang jarum. Kami bersyukur. Maka itu kami menata dengan sedemikian rupa untuk melakukan ridhonya Tuhan, doanya saudaraku semua, supaya ini bisa terlaksanakan sesuai dengan tujuannya. Untuk apa dan harus dikemanakan. Mungkin sudah jelas, tidak usah kami bercerita. Begitu. Q&A selanjutnya dari Muhammad Jafar Bunda. Dia bertanya begini Bunda. Maaf Bunda, mohon penjelasan yang dimaksud dengan temukan barangku itu barang dalam bentuk apa ya Bunda? Mohon penjelasannya Bunda, demikian terima kasih. Jadi memang sebetulnya waktu pertama kali awal tugas ini diberikan, tetap itu sistemnya uangku temukan barangku. Itu awal sudah. Nah, yang dimaksud uang yang ada di kami, di keluarga kami ini, itu sudah selesai dari beliau. Nah, supaya bisa dipakai, maka beliau menghendaki ada sistem silang. Yang di beliau ini adalah uang. Jadi di mana ada saudara-saudara yang lain atau atas nama sesepuh yang lain, kalau ketemu waktu itu kita ditugaskan, yang ada di beliau itu apapun jenisnya, apapun itemnya, itu masih termasuk barang. Karena tidak bisa dipakai, belum boleh dilakukan apapun atas barang itu. Pasti orang tua yang pegang pun sudah sangat paham. Nah, ketika ditemukan dengan uang beliau yang ada di keluarga kami, maka sistem silang ini terjadi. Dibuka sudah. Jadi uangku temukan dengan barangku itu beliau yang bilang, bukan saya, bukan kami. Nah, seperti itu. Jadi karena di kami ini sudah disiapkan untuk bekal yang dinamakan dana Ampera yang ada di Bandung, itu sudah rupiah. Dan rupiah itu sudah dari bank. Dan rupiah yang ada di satu titik yang dipersiapkan ini sangat genuine. Sesuai dengan, ceritanya surat kolateral
cetakan pertama yang kebetulan memang ada di kita. Asal usulnya rupiah sampai ke tempat kami, rasanya kami lewat konten yang lalu sudah jelaskan. Nah, itu dikerjasamakan, kolaborasi, selesai. Temukan uangku dengan barangku, berarti di satu titik yang disiapkan itu dibuka. Udah. Bukan dibuka untuk dibagikan, semua itu ada sistem. Dengan programnya, apa yang harus dilakukan, yang katanya orang noto rogo, noto keluarga, yang itu yang diutamakan sebelum menata pekerjaan. Karena beliau selalu memandu. Pakai sistem beliau, kita hanya menjalankan, istilahnya kita kan sebagai pelayan aja. Tuh. Dan yang dikehendaki untuk menyilang rupiah ini yaitu US dollar yang jumlahnya 2 juta plus 30.000 US dollar. Saya pernah juga bertanya, kenapa 2 juta plus 30.000 US dollar? 1 juta untuk membuka aset awal, yang 1 juta untuk membuka aset akhir. Awal akhir, yang 30.000 kata beliau untuk operasi penetralan, untuk operasional penetralan buat yang pegang-pegang itu. Itu waktu itu. Sehingga ini kita lakukan dari ujung sampai ke ujung tidak pernah ketemu. Di Pulau Jawa, di Sulawesi, di Kalimantan, di Sumatera, dan di mana-mana tidak pernah ketemu. Hitungannya mulai Nias sampai Manokwari hanya cerita, cerita, dan cerita. Hasilnya hanya hasil cerita. Sehingga di sini mungkin banyak menyeret anggota ikut berjuang, tapi toh sampai saat ini kan belum ada keberhasilan dalam perjuangan. Nah, itu karena yang 1 titik mau dibuka selesai itu isinya itu rupiah. Jadi asal usulnya sudah kita ceritakan lewat konten yang lalu. Rupiah yang harus dibuka, makanya butuh US dollar. Siapa yang menjalankan? Ya beliau. Kita hanya kemana cara beliau perintahkan. Sehingga setelah tidak ketemu, kami sekeluarga itu bermohon, kalau memang ada pihak luar bisa kerjasama untuk urusan ini, mampu benar-benar bagaimana. Akhirnya beliau juga memberikan satu perubahan. Ya sudah, boleh. Yang penting ini diselesaikan dari manapun bisa. Tapi iya, berbicara orang di Indonesia yang kaya banyak. Kaya semua banyak. Yang banyak uang juga banyak. Tapi kalau untuk keurusan ini, ya itulah sangat sulit entah apa. Kita tidak mengerti. Karena ya itulah sudah kita ikutin semua. Dan akhirnya kami sekeluarga memutuskan bagaimana kalau dari pihak luar, dari orang lain, dari saudara-saudaraku, baik itu pengusaha untuk mengelola, tidak ada, bagaimana? Akhirnya kami berupaya untuk memberdayakan itu, ya kami berbuatlah, melakukan sesuatu. Salah satunya lewat Mayang Foundation dengan programnya. Kalau saudaraku percaya dengan apa yang kami lakukan, alhamdulillah, terima kasih. Kalau belum nyampe ke pengertiannya tentang apa yang akan dilaksanakan lewat program ini dari Mayang Foundation, silahkan Anda bertanya. Kalau belum cukup dengan itu,
lembaga ini sifatnya umum, sifatnya siapapun boleh. Tapi berita acaranya tadi kepingin tahu dengan tidak ada tendensi yang lain-lain, tidak ada cerita merekrut, menggalang dan ini segala macam. Cukup memahami apa yang akan dilakukan, karena yang dilakukan oleh lembaga Mayang Foundation ini dengan 17 stakeholdernya itu adalah real sector. Untuk mendapatkan 2 juta plus 30.000 US dollar, kami berupaya dari sana. Walaupun nanti dalam sistem kalau masih belum cukup, kami mereinvest sampai target itu bisa. Pelan tapi kami berharap pasti. Sedikit kami melakukan tapi nyata. Walaupun panjang waktunya, kami ada harapan. Secara real dan nyata. Perlu dicatat sekali lagi, Mayang Channel melalui Mayang Foundation tidak pernah terkait dengan lembaga manapun terkait aset amanah dinasti Nusantara, tidak pernah melakukan rekrutmen anggota baru, tidak pernah melakukan penggalangan dana dalam bentuk apapun, tidak pernah melakukan acara ritual atau serupa lainnya. Kami memiliki sistem dengan program kerja di real sektor yang dijalankan secara mandiri terkait pendanaan. Tujuan Mayang Channel ini dibuat sebatas sebagai bentuk pelurusan, penegasan, informasi, serta hiburan konten semata terkait harta amanah dinasti Nusantara, agar tidak timbul lagi beragam modus penipuan mengaitkan akan harta amanah yang banyak menimbulkan korban di luaran. Ingat dan hati-hati, tidak ada cara pintas menuju kaya. Bekerja sungguh-sungguh dan berdoa kepada Tuhan Yang Maha Esa adalah solusi yang sebenarnya.